Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nasu rahimakumullah. Amma ba'du, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Pada pagi hari ini mari kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini kita masih bisa diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki kita dari tempat kita masing-masing menuju ke masjid dalam rangka bersama-sama melaksanakan sholat subuh berjamaah dengan keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Salawat beserta salam marilah kita haturkan kepada beliau baginda agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah memberi tuntunan atau pedoman kepada kita semua, yang iman dan Islam. Mudah-mudahan kita pantas mendapatkan jatah syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin Allahumma amin. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat subuh rahimakumullah. Pada pagi hari ini mari kita kembali bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberi kenikmatan hidup. Ternyata kita masih menemui dalam bulan Rajab. Bulan Rajab ini adalah bulan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk bulan yang sangat disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang sempat melaksanakan amal kebaikan pada waktu di dalam bulan Rajab ini, Allah melipat gandakan tentang pahalanya orang yang beramal baik, beramal soleh pada waktu di bulan Rajab. Oleh karena itu, pada waktu bulan Rajab ini mari kita benar-benar kita nikmati, kita memperbanyak amal baik dan amal soleh demi kehormatan dalam bulan Rajab. Karena dalam bulan Rajab ini adalah bulan yang membawa peristiwa Masya Allah luar biasa yang tidak pernah diberikan kepada siapapun saja. Jangankan kepada kita seperti manusia biasa, para nabi-nabi yang lain pun saja tidak ada yang diberi keistimewaan seperti Rasulullah SAW, yaitu Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Para jamaah rahmatullah, namun pada pagi hari ini untuk menyingkat waktu kami belum sempat menyampaikan tentang keterangan Isra dan Mi'raj, namun mengambil dari keistimewaan dan amal baik dalam bulan Rajab. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang dituliskan di dalam Al-Qur'anul Karim yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan bersegeralah kalian memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengajukan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyediakan surga yang luasnya seluas langit dan bumi.
Allah Subhanahu wa taala menyediakan surga yang luasnya seluas langit dan bumi tersebut disediakan kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu pada pagi ibadah kita pada pagi hari ini mudah-mudahan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk golongan orang-orang yang muttaqin atau orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Penegasan tentang firman Allah tersebut, wasari ini maksudnya bersegeralah kalian mengajukan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala ampunan kepada orang-orang yang sempat mengajukan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksud dan tujuannya tentang firman Allah tersebut menegaskan bahwasanya kita dianjurkan bersegera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini maksudnya ini seakan-akan tidak ada waktu menunda tentang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tentang umur manusia, kematian manusia itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bergandengan dengan firman Allah tersebut bahwasanya kita ini dianjurkan memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala pada waktu bulan Rajab. Bergandengan dengan firman Allah tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'aitu lailatal mi'raji nahrun ma'uhu ahla minal asali wa abradu minas salji fa qultu liman hadha liman shalla alaika fi rajab." Itu tadi adalah bahasanya bahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mekah sana. Adapun bahasa daerah kita, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabatnya, "Hai para sahabat, pada suatu hari aku didatangi oleh malaikat Jibril. Aku ditunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan bengawan yang luasnya seluas langit dan bumi. Adapun isinya lebih manis dari madu dan lebih putih dari susu dan lebih wangi dari minyak kasturi dan lebih dingin dari es dari salju." Rasulullah sempat bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai malaikat Jibril, bengawan yang isinya sebagus ini disediakan kepada siapa?" Malaikat Jibril menjawabnya, "Disediakan kepada orang-orang yang memperbanyak membaca selawat pada waktu di dalam bulan Rajab." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi kepada malaikat Jibril, "Diberikan kepada siapa lagi?" "Diberikan kepada orang-orang yang sempat berpuasa dalam bulan Rajab demi penghormatan dalam bulan Rajab." Masya Allah, luar biasa. Oleh karena itu tentang berpuasa dalam bulan Rajab hukumnya sunnah saja, namun maksud dan tujuannya sunnah ini apabila kita lakukan kita mendapatkan pahala, apabila kita meninggalkan atau tidak melakukan juga tidak berdosa. Namun sangat sayang sekali apabila kita tidak melakukan berpuasa sunnah dalam bulan Rajab demi penghormatan bulan Rajab, maka orang tersebut besok tidak akan mendapatkan jatah, yaitu air yang berasal dari kolam bulan Rajab, karena kolam yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala disediakan kepada orang-orang yang memberi penghormatan beramal baik pada waktu bulan Rajab. Karena itu dalam bulan Rajab juga ada doanya yang mudah sekali, mudah dipaham dan mudah dilaksanakan.
Mari kita sama-sama berdoa melalui dan pada waktu bulan Rajab kita sering mengamalkan dan sering membaca dalam amalan ini. Allahumma barik lana fi Rajab wa sabana wa balighna Ramadana. Allahumma barik lana fi Rajab wa sabana wa balighna Ramadana. Ayo sama-sama sambil ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajukan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kemampuan melaksanakan beribadah dalam bulan Rajab ini ya Allah ya Tuhan kami, dan berilah kemampuan beribadah dalam bulan Sya'ban, dan berilah kemampuan beribadah sampai dalam bulan Ramadan. Itu maksud dan tujuannya begitu. Jadi pada waktu kita berdoa tersebut, hatinya menyambungkan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajukan doa tersebut, mudah-mudahan diberi kemampuan beribadah dalam bulan Rajab, dalam bulan Ramadan, bulan Sya'ban, juga dalam sampai bulan Ramadan. Masya Allah, luar biasa. Juga bisa diiringi Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma bi'ilmina isolatan daimatan bidawami mulkillahi. Allahumma barik lana fi Rajab wa sabana wa balighna Ramadana. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, kita usahakan memperbanyak baca Al-Quran, memperbanyak baca selawat, memperbanyak syukur kalau bisa menyempatkan dan berpuasa dalam bulan Rajab ini. Adapun puasa bulan Rajab ini, sesungguhnya Rasulullah SAW melakukan berpuasa dalam bulan Rajab ini sampai 27 hari. Namun apabila kita belum sempat sampai 27 hari, boleh kita 1 hari saja, boleh 3 hari, boleh 7 hari, menurut kemampuan kita masing-masing. Karena menurut keterangan dalam hadis Rasulullah SAW bahwasanya barang siapa yang sempat berpuasa bulan Rajab 1 hari saja, orang tersebut besok pada waktu haus semua manusia seluruh dunia ini, mulai dari Nabi Adam sampai kiamat, semua merasakan haus karena matahari akan ditaruh di atas kepala manusia semuanya, sehingga alangkah dahsyatnya, alangkah panasnya, sehingga kita membayangkan tentang sekarang saja pada waktu di dunia tingginya berapa ribu triliun derajat itu, namun manusia tidak ada yang mampu tentang mengukur tentang ketinggian matahari sekarang. Namun menurut keterangan dalam hadis tersebut bahwasanya besok di hari kiamat itu matahari akan ditaruh di atas kepala manusia. Alangkah dahsyatnya, alangkah panasnya. Dengan panasnya yang sedahsyat itu, manusia nanti banyak yang merasa kehausan dan kepanasan, saking dahsyatnya, saking panasnya matahari yang terdekat tersebut. Sehingga orang tersebut yang sempat pada waktu di dunia sempat berpuasa sunnah 1 hari saja dalam bulan Rajab, orang tersebut akan mendapatkan yaitu jaminan bagian, yaitu air dari sungai Rajab. Jemaah rahimahullah,
tenggat waktu. Sekian dan demikian, terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas kekurangan. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.